Indonesia mengurangi angka kemiskinan yang ada tinggi, kemudian pengangguran juga begitu tinggi, apalagi angka pengangguran juga bertambah. Nah, hal-hal seperti ini diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan di desa. Artinya dari program inovasi desa ini adalah merupakan di samping yang sama-sama tadi seiring sejalan dengan pendamping, kemudian ada pendamping lokal dengan seluruh pemerintahan desa bersama membentuk piranti-piranti yang lain, sehingga diharapkan salah satu zaman ayo nama seperti taruh tahun dasar hukuman di mana struktur karena. Nah, demikian juga TPID dibentuk dengan sebagaimana tadi disebutkan yang selama ini menghadapi kendala setingkat atau setahap demi setahap mulai berkurang karena solusi demi solusi diturunkan oleh pemerintah. Nah, ini kemudian amanah undang-undang desa ini merupakan penerapan pola inovasi kegiatan dan praktik sedang tidak merupakan jual beli fisik ya, jual beli barang, tapi yang juga ada ide gagasan dan konsep-konsep inovasi. Itu konsep. Kemudian yang kedua, kenapa ada bursa? Apakah dalam era teknologi masih diperlukan bursa seperti ini? Sementara seluruh Indonesia. Mungkin biasa jatuh Pak Pur dengan hiji video, kemudian sambil merenung dia video isinya bisa ditampilkan di Karangpawitan. Artinya kan ada inspirasi dari daerah yang lain. Kemudian setelah punya pikiran ini bisa diterapkan di Karangpawitan, faktor-faktor yang dibutuhkan sebagai pendukungnya ada di Karangpawitan. Ini bisa dilarang di Karangpawitan. Dan di situ nanti kita bisa berkonsultasi. Jadi nanti kalau ternyata Karangpawitan tertarik oleh produk yang lain, produk inovasi yang lain, Pak Bu akan mengisi sebuah kartu isian yang namanya ada di Kubang Sari situ, Pak. Itu tidak sekedar untuk dijadikan situ, Pak, tapi lebih baik banyak manfaatnya, Pak. Dibikin kolam renang atau waterboom, Pak. Perekonomian masyarakat bisa jalan, terus prestasi olahraga baik SD, SMP, SMA itu bagus, Pak. Nah, itu Pak. Jadi saya dari lurah-lurah dulu, Pak Kusnadi, Pak. Jadi sudah mengusulkan, Pak, itu untuk dibikin pariwisata. Cuma bikin pariwisatanya misalnya pariwisata alam, Pak, dibarengan dengan kolam renang atau waterboom, Pak. Itu Pak. Sekian, terima kasih. Nanti itu kita sewa saja sudah kalau mereka tidak bisa. jadi yang paling itu kan pokok penghasilan pokoknya Pak Ketua cuma 10 juta setahun. Sewa aja 10 juta sudah setahun. Kita belum bisa mendapat 25 juta. Dan selamat datang kepada tim pelaksana inovasi desa Pak Wali yang telah mengadakan sosialisasi jadwal di Desa Karangpawitan hari ini, dan semoga kedatangan Bapak-bapak dan Ibu dari TPID juga bisa lebih memotivasi kami di Desa Karangpawitan untuk lebih berinovasi. Sementara di Desa Karangpawitan telah ada beberapa inovasi yang kami laksanakan, terutama yang paling kentara sekarang adalah inovasi di bidang transparansi dan komunikasi publik. Kami di sini mendirikan sebuah radio komunitas dan website. Untuk fungsinya Bapak dan Ibu sekalian juga telah maklum dengan dimediasi oleh dua alat tersebut, maka berbagai macam komunikasi publik dan transparansi tata kelola pemerintahan
desa juga akan tersebar di masyarakat, baik itu tata kelola pemerintahan, tata kelola anggaran, ataupun yang lainnya. Juga informasi, berita, pengumuman, ajakan, himbauan, sarana edukasi juga bisa tersampaikan lewat website dan lewat radio tersebut. Dari website juga kita beratar ke bawah, punya Facebooknya, ada Twitternya, dan medsos-medsos yang lainnya. Jadi kami sangat membuka kepada masyarakat untuk berkomunikasi multi way, artinya mereka bisa saling berkomunikasi dua arah. Jadi komunikasinya tentu saja tidak komunikasi sebatas dari desa ke masyarakat saja, tapi masyarakat pun dibuka dan disilakan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan desa. Kemudian harapan inovasi yang lainnya, tentu saja kami berharap dengan adanya tim dari pelaksana inovasi desa ini, berupa dari kecamatan, tentu saja kami berharap bisa lebih menuntun kami untuk mengadakan inovasi-inovasi yang lain, terutama di bidang sumber daya manusia, pelayanan publik, dan ekonomi kerakyatan. Paling tidak seperti itulah. Misalnya kami di sini punya produk-produk unggulan, misalnya ada pembuatan tas, pembuatan piring bidik, ada pembuatan abon ikan misalnya, dan kuliner yang lain, kerajinan handicraft dari batok misalnya. Itu belum terpublikasi secara benar, maksudnya belum terkoordinasi secara struktur, secara teratur, karena di situ mungkin memerlukan mediasi yang lain, termasuk sarana prasarana, diantaranya modal juga. Nah, dengan adanya beberapa dari pendamping, saya berharap hal itu bisa tereksploitasi. Kemudian juga harapan kami di bidang pelayanan publik, saya juga berharap Bapak juga bisa mewujudkan impian kami. Kami ingin sekali bisa mengadakan pelayanan satu pintu, katakanlah dari mulai pembuatan misalnya administrasi kependudukan secara online sampai ke perekaman KTP misalnya. Kalau itu terwujud, maka untuk Kang Politon akan lebih